Ditampilkan di sebuah planet, sekelompok robot hewan sedang melarikan diri dari musuh. Robot-robot itu tergabung dalam kelompok maksimal dan musuh yang menyerang mereka disebut dengan Terrorcon yang merupakan pelayan dari dewa kegelapan pemakan planet dikenal dengan nama Unicron. Pasukan Terrorcon dikomandani oleh robot kejam bernama Scourge. Mereka diperintahkan untuk merampas Transwarp Key, sebuah benda canggih yang berfungsi sebagai kunci untuk membuka portal ke galaksi lain. Appling, sang pemimpin, memerintahkan maksimal lain untuk melarikan diri bersama Transwarp Key, sedangkan dirinya tetap berada di planet itu untuk menahan Scourge. Meski kalah telak, robot gorila itu malah merasa lega karena maksimal telah berhasil membawa Transwarp Key pergi ke galaksi lain, yang mana menyebabkan majikan Scourge tidak bisa kemana-mana. Namun Unicron tidak menyerah, dia memerintahkan Scourge menelusuri alam semesta untuk menemukan Transwarp Key, karena dengan benda itu Unicron bisa berpindah ke galaksi manapun untuk memakan planet sebanyak yang dia inginkan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Transformers Rise of Beasts, sebuah film yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Steven Caple Jr. serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang menawan serta pengisi suara idola saya, yaitu Om Peter Cullen. Buat yang belum, saya ucapkan selamat menonton, dan buat yang sudah menonton di channel lain, kalau mau nonton lagi ya gak apa-apa, karena dijamin feel-nya pasti beda. Siapkan diri, siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Pada tahun 1994 di Brooklyn, ditampilkan seorang pemuda bernama Noah yang tinggal bersama ibu dan adiknya. Noah adalah seorang pengangguran yang hari itu akan menghadiri sebuah wawancara kerja. Dia sangat berharap untuk diterima karena itu akan sangat membantu keluarganya. Adik Noah, yaitu Chris, menderita penyakit kronis yang mana harus menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal. Noah tahu betul kesulitan yang dihadapi keluarganya. Namun dia tetap bersikap tenang dan yakin bahwa mereka pasti akan menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Sementara itu di tempat lain ditampilkan gadis bernama Elena yang merupakan staf magang di sebuah museum. Hari itu, Elena diminta oleh atasannya untuk membantu petugas kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan menurut laporan, benda-benda antik itu adalah palsu. Selama proses pemeriksaan, Elena melirik satu yang paling menarik, yaitu patung elang dengan simbol-simbol dan teks yang sangat aneh. Atasan Helena mengklaim bahwa itu adalah patung Horus yang berasal dari Mesir. Namun Elena tidak sependapat, segera gadis itu menggambar simbol-simbol untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sebelum menghadiri wawancara kerja, Noah membawa adiknya ke rumah sakit untuk dirawat. Sayangnya, seorang staf menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena tagihan rumah sakit sudah tertunggak selama 3 bulan. Noah memohon dengan sangat dan berjanji akan menemukan solusi. Namun tetap saja, pihak rumah sakit meminta pemuda itu pergi dan akhirnya, mau tidak mau, Noah harus membawa Chris ikut bersamanya ke gedung tempat dia diwawancara. Beberapa waktu kemudian, setibanya di sana, alangkah terkejutnya Noah ketika mengetahui bahwa dirinya ditolak mentah-mentah. Seorang direktur menjelaskan bahwa dirinya mendapat keterangan dari mantan komandan Noah ketika berada di kesatuan militer. Noah memang sangat ahli dalam urusan teknologi, namun tak bisa diandalkan ketika bekerja sebagai tim. Akibatnya, sang direktur pun memutuskan untuk tidak memperkerjakan Noah. Dengan wajah lesu, Noah kembali ke rumah bersama Chris yang terus berusaha menyemangati.
Beberapa waktu kemudian, Noah meminta Chris untuk pulang, sedangkan dirinya menemui Rick Akamsi yang beberapa hari terakhir terus menawarkan pekerjaan dalam bidang jual beli mobil. Hanya saja, mobil yang mereka jual adalah mobil curian, dan oleh karena itu, Noah pun dengan sangat terpaksa menjalani misi pertamanya untuk mencuri sebuah mobil Porsche 911 yang berada di sebuah area parkir. Sementara itu, Elena masih berusaha mempelajari dan mencari informasi tentang patung elang. Sampai-sampai tidak sadar telah menghancurkannya, Elena benar-benar merasa khawatir kecelakaan tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Namun rasa penasaran yang tak tertahankan membuat gadis itu tetap melanjutkan penelitian. Lalu saat membaca simbol-simbol yang terdapat pada objek, sebuah gelombang terpancar ke langit yang mana disaksikan oleh para Autobot. Kembali ke Noah yang sedang melancarkan aksi sembari mengikuti arahan dari Rick sang Akamsi. Dari luar, mobil itu terlihat tak jauh beda dengan mobil-mobil mewah pada umumnya, namun ketika berada di dalam, alangkah terkejutnya Noah ketika mendengar suara radio yang mana meminta semua Autobot berkumpul. Calling all Autobots. Kegaduhan tersebut didengar oleh salah seorang petugas keamanan dan segera dia memerintahkan Noah untuk keluar dari mobil. Namun tiba-tiba saja Porsche menyala sendiri dan melaju tanpa kendali seperti kerasukan setan. Rick yang diharapkan bisa membantu malah kabur meninggalkan Noah ketika melihat polisi mulai melakukan pengejaran. Lalu Porsche pun semakin menggila menyebabkan kekacauan di jalan raya, bahkan melakukan trik yang luar biasa yang mana akhirnya membuat polisi terpedaya. Tak lama kemudian, ketika tiba di sebuah gudang tua, Noah segera ditendang keluar dan Porsche mulai berubah bentuk menjadi robot untuk mengungkap identitas aslinya. Ya, dia adalah salah satu dari prajurit tangguh Autobot bernama Mirage. Robot itu bersikap ramah, menjelaskan dirinya sambil membuat Noah tetap tenang. Para Autobot lain pun berdatangan sehingga membuat Noah benar-benar terkejut karena ternyata ada alien yang selama ini berkeliaran di bumi. Optimus Prime mulai menginterogasi Noah, lalu dengan bantuan RC, diketahuilah bahwa Noah adalah seorang mantan Angkatan Darat US dan oleh karena itu, sang pemimpin Autobot menjauhkannya agar tidak mendengar apa yang akan mereka bicarakan. RC menjelaskan bahwa gelombang energi yang dirinya dan rekan-rekan Autobot lihat berasal dari Transwarp Key, yang mana dapat digunakan untuk membuka gerbang menuju ke galaksi lain di alam semesta. Tentu saja artefak itu bisa digunakan oleh para Autobot untuk kembali ke Cybertron. Oleh karena itu, mereka segera memikirkan cara untuk mengambil Transwarp Key dari museum. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, Mirage menyarankan agar memanfaatkan teman barunya yaitu Noah untuk menyusup ke tempat itu. Tentu saja tidak gratis, Mirage berjanji akan berubah menjadi mobil sehingga bisa dijual oleh Noah untuk mendapatkan uang. Beberapa waktu kemudian, di museum, setelah cukup pusing melakukan pencarian, akhirnya Elena berhasil menemukan petunjuk asal-usul artefak. Tak lama berselang, Noah dan Mirage dalam mode penyamaran sebagai truk tiba di museum, bersamaan dengan beberapa terorcon yang secara mengejutkan muncul di sana setelah mendeteksi gelombang yang sama. Lalu ditampilkan Noah yang berhasil menyelinap masuk setelah semua lampu dimatikan. Pemuda itu bertemu dengan Elena yang terlihat buru-buru sambil memegang artefak di tangannya. Noah berusaha merebutnya sambil menjelaskan bahwa itu adalah milik alien. Tentu saja Elena tidak percaya sampai akhirnya aksi kejar-kejaran membuat seorang petugas keamanan datang dan terjadilah sebuah ledakan dahsyat. Ternyata itu adalah ulah terorcon yang dipimpin oleh Scorch. Merasa ketakutan, Elena dan Noah pun segera melarikan diri. Beruntung tak lama berselang, Mirage bersama rekan-rekan datang membantu dan langsung memulai pertempuran melawan terorcon.
Tidak ada yang menyangka Autobot menghadapi lawan yang benar-benar tangguh. Bahkan Optimus Prime dapat dengan mudah ditumbangkan. And you call yourself a Prime? Sementara salah satu Terrorcon, yaitu Nightbird, berhasil merebut Transwarp, Bumblebee bergegas menyerang dalam upaya melindungi rekan tanpa menyadari bahwa itu adalah serangan terakhir yang dilancarkannya. Tepat ketika Autobot mulai hilang arah, seekor elang raksasa datang membantu, berhasil memukul mundur para Terrorcon. Namun sangat disayangkan, kini artefak berada di tangan para robot jahat. Setelah kondisi cukup tenang, elang raksasa pun memperkenalkan diri sebagai Erasor. Dia berasal dari kelompok Maksimal yang melarikan diri ketika planet mereka berada di ambang kehancuran, lalu menemukan tempat berlindung di bumi. Elang itu juga menjelaskan tentang Terrorcon yang menyerang planet mereka dan rencana Unicron. Entah apa yang dilakukan oleh sang pemakan planet terhadap Terrorcon sehingga membuat robot jahat itu menjadi sangat kuat. Sebuah kabar melegakan bagi Optimus dan rekan-rekan, karena benda yang dicuri oleh Scorch hanyalah sebagian dari Transwarp Key. Hal itu membuat Unicron marah besar sehingga menghukum Terrorcon. Lalu sang dewa kegelapan memerintahkan Scorch segera menemukan potongan Transwarp Key yang lain atau planetnya akan menjadi target untuk disantap. Kembali ke Eraser, menurutnya Maksimal telah membelah kunci Transwarp Key menjadi dua dan menyembunyikannya secara terpisah, yang mana bahkan Erasor sendiri tidak mengetahui lokasinya. Beruntung, Elena telah berhasil mengenali simbol pada patung elang, yang mana diketahui bahwa kemungkinan besar simbol yang sama juga ditemukan pada patung batu di kuil matahari Inka yang berada di Cusco, Peru. Noah dan Elena segera mengajukan diri untuk bergabung dengan Autobot karena sebagai manusia, mereka merasa berkewajiban untuk melindungi bumi yang kemungkinan besar akan menjadi target Unicron selanjutnya. Tapi sebelum itu, Noah dibawa kembali ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chris. Noah menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan seseorang untuk menjaga sang ibu dan tugas itu diserahkan kepada Chris. Setelah momen yang cukup mengharukan, Mirage membawa Noah ke lokasi pertemuan dan tak lama kemudian sebuah robot tua bernama Stratosphere datang untuk mengangkut kelompok Autobot. Elena merasa benar-benar gugup karena ini adalah pertama kali bagi gadis itu meninggalkan New York. Noah pun menghampiri dan menenangkan. Mereka mulai berbincang untuk mengalihkan perhatian, dan selain itu Noah juga menjelaskan rencananya untuk menghancurkan sebagian Transwarp Key demi memastikan keselamatan planet bumi. Namun tentu saja Optimus tidak akan setuju karena itu akan membuat para Autobot terjebak di bumi selamanya. Setelah menempuh perjalanan panjang lewat udara, kelompok Autobot akhirnya tiba. Mereka disambut dan akan dipandu oleh robot santuy bernama Wheeljack untuk segera menuju ke kuil Inka. Tapi yang menjadi masalah adalah penduduk di kota itu sedang mengadakan festival yang mana akan menyulitkan kelompok Autobot untuk melaju di jalan tengah kota. Sebenarnya, Mirage menyarankan timnya untuk menunggu hingga malam, namun Optimus menolak karena khawatir Scorch akan menemukan artefak itu lebih dulu. Sadar akan peluang di depan mata, Noah langsung mengajukan diri untuk menjalankan misi bersama Elena. Tak lama kemudian, selagi Autobot lain bersiaga, Mirage memberikan Noah sebuah alat canggih yang juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Setelah mengenakan kostum, Noah dan Elena membaur dengan kerumunan, lalu segera menuju ke kuil, tanpa menyadari bahwa Terrorcon juga sudah berada di kota itu, dan secara diam-diam mengamati gerak-gerik Autobot. Scorch berencana untuk menunggu dua manusia peliharaan Autobot menemukan artefak, baru setelah itu memerintahkan robot kecil Freezer untuk merampasnya. Ketika Noah dan Elena tiba di kuil kuno, keduanya menemukan jalur rahasia, serta Elena juga secara tidak sengaja menemukan cara untuk membuka gua tersembunyi yang menuju ke bawah tanah.
Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan sebuah sarkofagus dengan simbol maksimal. Setelah susah payah membukanya, sangat disayangkan ternyata tidak ada apapun di dalamnya selain beberapa simbol yang kemungkinan adalah petunjuk. Sembari mencatat, tiba-tiba saja mereka diserang oleh Freezer. Keduanya pun segera melarikan diri sembari meminta bantuan, dan sangat mengejutkan ternyata alat canggih dari Mirage juga bisa digunakan sebagai senjata yang cukup mematikan. Di waktu yang bersamaan, Autobot bergegas melaju menuju ke Quill. Menyadari kedatangan musuh, Optimus memerintahkan rekan-rekannya untuk melanjutkan misi penyelamatan, sementara dirinya akan menghadapi Scorch, sekaligus membalas kematian Bumblebee. Sementara itu, para Autobot yang lain mengalami kesulitan dalam menjalankan misi karena salah satu anggota Terrorcon, yaitu Battle Trap, terus mengacau. Beruntung di saat terakhir, mereka lagi-lagi mendapat bantuan dari Erasor. Optimus pun segera memerintahkan Autobot untuk mundur. Terrorcon bisa saja mengejar mereka, namun Scorch melarang karena dia memiliki rencana lain. Beralih ke Noah dan Elena yang kini tersesat di hutan dalam upaya mencari tempat berlindung. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendengar raungan dari balik pepohonan. Lalu tiba-tiba saja seekor gorila raksasa muncul dan langsung menginterogasi karena mengetahui tujuan Noah dan Elena. Menyadari teman-temannya dalam bahaya, Mirage dan Wheeljack pun segera bertindak. Namun upaya mereka digagalkan oleh Cheetah dan badak raksasa sampai akhirnya Optimus muncul di tengah-tengah mereka, mengancam akan menembak jika si gorila berani bergerak. Tak lama berselang, Erasor datang mendamaikan sekaligus memperkenalkan rekan-rekannya dari ras maksimal. Mereka adalah Rhinox, Cheetor, dan yang terakhir adalah pemimpin maksimal, yaitu Optimus Primal yang namanya diambil dari pejuang legendaris Cybertron, Optimus Prime. Setelah Erasor menceritakan tentang Scorch dan Terrorcon, Primal mengajak mereka semua ke sebuah tempat sambil menjelaskan kepada Elena bahwa ras maksimal mengabdi untuk sebuah misi, yaitu memperluas kehidupan. Oleh karena itu, sejak dahulu kala, mereka telah berpetualang ke planet-planet muda dengan menggunakan Transwarp Key, namun ketika planet mereka hancur, kaum maksimal mendedikasikan diri untuk melestarikan kehidupan. Salah satunya di planet tempat mereka berlindung kini, yaitu Bumi. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah desa, suku pedalaman. Lalu Primal memperkenalkan seorang pria bernama Amaru yang merupakan keturunan dari pengawas maksimal di planet Bumi. Sejak tiba di Bumi, manusia-manusia inilah yang bermurah hati mau berbagi tempat tinggal. Oleh karena itu, sebagai gantinya, maksimal membagikan ilmu pengetahuan dan rahasia mereka untuk dijaga bersama. Optimus berusaha meyakinkan Primal agar menyerahkan Transwarp Key kepadanya demi memancing Scorch, namun Primal menolak karena itu terlalu beresiko. Sebelumnya, Maksimal telah kehilangan planet demi mempertahankan Transwarp Key, dan kini mereka tak ingin hal tersebut terulang kembali. Sebenarnya Primal kecewa melihat sikap pejuang legendaris yang mendahulukan kepentingan planetnya dibandingkan alam semesta. Namun Erasor yang paham mencoba menjelaskan bahwa Optimus telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya dan mungkin saja Primal akan melakukan hal yang sama jika planet maksimal masih bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, Stratosphere menurunkan B dan diletakkan di atas batu yang dialiri energon murni. Sayangnya, prajurit muda itu tidak bisa dibangkitkan. Menurut penjelasan Primal, mereka membutuhkan ledakan energon yang cukup besar untuk itu. Saat malam, selagi semuanya beristirahat, Elena membuka kembali lembaran catatan untuk melengkapinya. Lalu Noah datang menghampiri dan mereka pun membicarakan tentang misi rahasia. Andai saja ada cara yang lebih baik untuk menyelamatkan bumi tanpa menghancurkan Transwarp.
Keesokan paginya, akibat serangan Scorch, kini kondisi Eraser semakin parah. Ketika dihampiri oleh Elena, elang itu mengaku bahwa Scorch muncul dalam pikirannya. Tiba-tiba saja Eraser pun menjadi tak terkendali. Selagi Primal menyerahkan Transwarp Key kepada Noah, Optimus segera memerintahkan semua Autobot untuk bersiaga. Namun tiba-tiba saja Nightbird menyerang, yang mana segera memulai pertempuran. Sementara itu, Noah yang melarikan diri dengan Elena memutuskan untuk menjalankan rencana menghancurkan Transwarp Key. Melihat hal itu, Optimus segera melarang dan memohon dengan sangat, karena jika Transwarp Key hancur, maka Cybertron akan ikut hancur. Akhirnya Noah pun bisa mengerti dan mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Transwarp Key. Sayangnya, kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh Eraser yang mana berada di bawah pengaruh Scorch. "Hei, bukankah aku telah menghabisimu?" ucap Scorch yang mengira Primal adalah Appling. Scorch tidak peduli dengan ocehan-ocehan Primal dan segera meminta Eraser untuk membereskan, sedangkan Scorch dan para Terrorcon membawa lari Transwarp Key yang berhasil mereka rebut. Tidak ada cara selain menghabisi Eraser, dan itu benar-benar sangat disesalkan. Sementara itu, Terrorcon telah tiba di sebuah gunung berapi dan segera mereka memulai ritual persembahan. Kini Unicron yang agung bisa datang untuk melahap planet bumi yang kaya akan sumber kehidupan. Kembali ke Autobot, Optimus Prime merasa sangat menyesal karena perang melawan kegelapan seharusnya dilakukan bersama-sama. Noah yakin bahwa pertempuran yang mereka hadapi masih belum usai. Semuanya pun diminta berkumpul menganalisa satu-satunya peluang yang mereka punya, yaitu menonaktifkan Transwarp Key dengan menggunakan kode akses yang selama ini hanya diketahui oleh Eraser. Pada kenyataannya, tidak demikian. Kode akses juga tercetak pada sarkofagus yang mana telah dicatat oleh Elena. Mereka akan memanfaatkan satu-satunya kesempatan tersebut serta menyerahkan urusan penyusupan kepada Noah dan Elena. Optimus mengatakan, sebaik-baiknya mati adalah gugur dalam perjuangan. Beberapa waktu kemudian, di tengah-tengah sukacita para Terrorcon, Optimus dan Primal datang bersama prajurit-prajurit pemberani. Keduanya meneriakkan roll out, namun Primal menambahkan teriakan Maximize yang mana membuat seluruh Maximal berubah bentuk menjadi robot-robot perkasa. Selagi pertarungan brutal terjadi di medan tempur, tim lain yang terdiri dari Noah, Elena, dan Mirage menyusup dari belakang. Noah dan Elena akan masuk melewati terowongan di bawah jembatan, sementara Mirage akan berduel dengan Scorch sebagai bentuk pengalihan. Terdengar gila, tapi robot itu mengatakan tidak perlu khawatir karena Mirage adalah bayangan. Segera setelah Noah dan Elena masuk, Mirage mengeluarkan kemampuan yang mirip dengan Kage Bunshin no Jutsu untuk menyerang Scorch. Sayangnya serangan tersebut sama sekali tidak mempan dan pada akhirnya Mirage tertangkap bersama dengan Noah. Scorch menegaskan bahwa tidak ada yang mengingat planet menyedihkan ini, sama halnya seperti Noah. Sementara itu, di galaksi lain, Unicron melihat gerbang mulai terbuka. Segera dia mendekati sembari mengirimkan ribuan pasukan robot untuk membantu Terrorcon. Saat merasa putus asa, tiba-tiba saja Noah menerima komunikasi dari Chris lewat radio yang ternyata selama ini dibawa oleh Mirage. Chris menyemangati sang kakak agar tidak menyerah. Lalu Mirage pun terbangun, menyerahkan sisa-sisa tubuhnya yang masih berfungsi untuk digunakan oleh Noah sebagai armor. Pemuda itu pun kini siap bertarung dengan Scorch. Tentunya Noah tidak sendirian, karena tak lama berselang Optimus datang dan siap melancarkan serangan. He is not alone. Sementara itu, Elena nyaris jatuh ke dalam lava akibat serangan Freezer. Beruntung, gadis itu mampu melakukan perlawanan, lalu tiba-tiba terjadi ledakan energon di puncak menara yang gelombangnya menyebar ke seluruh wilayah.
Pertarungan pun semakin sengit, baik di menara maupun di medan pertempuran. Saat Optimus dan Noah mulai terpojok, Stratosphere terlihat melintasi wilayah itu dan ternyata dia membawa salah satu prajurit terbaik Autobot, yaitu Bumblebee. Ya, ledakan energon membuatnya bangkit. Optimus memerintahkan pasukannya menjaga jembatan dan Elena diminta untuk segera memasukkan kode penonaktifan. Sedangkan dirinya akan berduel dengan Scorch dan kini saatnya bagi Optimus menunjukkan kekuatan Prime yang sebenarnya. Just you and me, Scourge. And enough. Sangat disayangkan pengendali gerbangnya dihancurkan oleh Scorch, sehingga Optimus pun memerintahkan semuanya untuk pergi, sementara dirinya akan mengorbankan diri untuk menghancurkan Transwarp Key. Lalu setelah semuanya pergi, Optimus sempat berhadapan dengan Unicron. Sang dewa akan mengabulkan apapun, namun sebelum menyelesaikan kalimat itu, Optimus segera menghancurkan Transwarp Key yang mana menciptakan ledakan dahsyat dan semuanya ditarik ke dalam gerbang yang mulai menutup. Pada akhirnya, berkat bantuan Noah dan Primal, Optimus berhasil selamat. Unicron sendiri tidak mati, dia hanya terjebak di galaksi lain dan pasti suatu saat nanti akan kembali. Autobot telah kehilangan Transwarp Key, yang mana sekaligus melenyapkan kesempatan mereka untuk kembali ke Cybertron. Namun sebagai gantinya, mereka mendapatkan sekutu dalam sebuah perang melawan makhluk jahat, makhluk yang sangat kuat yang tak mungkin bisa dikalahkan jika dihadapi seorang diri. Oleh karena itu, bersama-sama mungkin saja Autobot dan para sekutu memiliki kesempatan untuk menghancurkan kekuatan jahat itu selamanya. Film pun ditutup dengan menampilkan Noah yang tiba di rumah disambut oleh ibu dan adiknya. Lalu beberapa minggu kemudian, Noah menghadiri sebuah wawancara. Ketika menunggu, pemuda itu menyaksikan acara talk show yang menampilkan Elena Wallace kini menjadi terkenal karena penemuan kuil bawah tanah yang diperkirakan dibangun 5.000 tahun sebelum Masehi. Lalu, selama interview, Noah menjelaskan hal-hal tentang kepribadiannya. Namun, Tuan Burke, orang yang mewawancarai Noah, terlihat tidak tertarik kecuali kisah Noah ke Cusco, Peru. Ya, Burke mengetahui apa yang dilakukan Noah bersama teman-teman aliennya. Dan sebagai imbalan, karena telah menyelamatkan dunia, keluarga Noah akan mendapat fasilitas yang layak termasuk pengobatan gratis bagi Chris yang mana akan ditangani oleh dokter-dokter terhebat dari seluruh dunia. Apa yang dikatakan selama ini oleh Chris benar, bahwa jangan sekali-sekali menyebutkan nama asli ketika sedang mengudara di radio. Setelah memberikan kartu nama, Burke memperlihatkan sebuah ruangan rahasia dengan alat-alat canggih di dalamnya. Lalu ketika membalikan kartu nama tersebut, akhirnya Noah menyadari bahwa dia mendapat tawaran untuk bergabung bersama G.I. Joe, sebuah organisasi pemerintah yang khusus dan sangat ahli dalam mengatasi ancaman global. Apakah Noah akan bergabung dan apakah ancaman global yang dimaksud adalah dari Unicron atau ada ancaman lain yang lebih berbahaya? Dan tamat. Saya terkejut dan sekaligus tidak terkejut. Terkejut karena melihat kartu nama berlogo G.I. Joe, tidak terkejut karena crossover ini sudah pernah terjadi di komik dan sebelumnya saya sudah pernah menyinggung di alur cerita film G.I. Joe. Rise of Beast menjadi sangat berbeda karena penampilan ending yang membuatnya lebih dari sekedar sequel. Film ketujuh dari series Transformers ini tidak hanya menampilkan kelanjutan dari kisah para Autobot, tapi juga memperluas dunia karena mempertemukan Optimus dan teman-teman dengan maksimal, Terrorcon, dan Unicron. Rise of Beast menjadi film kedua dalam timeline yang terpisah dari film Michael Bay, yang mana adalah kelanjutan dari film berjudul Bumblebee tahun 2018. Percakapan Optimus dalam sebuah adegan menegaskan hal ini, di mana Optimus mengatakan bahwa manusia itu berbahaya, namun B mencoba membantah dan membuat pengecualian untuk Charlie Watson.
Asal-usulnya tidak pernah benar-benar dijelaskan, tapi beberapa versi cerita lain menjelaskan bahwa Maximal bangkit dari sisa-sisa perang besar Autobot melawan Decepticon. Maximal adalah keturunan dari Autobot, tapi mereka tidak sendiri, karena kubu Decepticon juga memiliki keturunan yang dikenal dengan sebutan Predacon. Predacon ini juga memiliki wujud hewan, tapi mereka lebih cenderung menjadi dinosaurus, reptil, atau serangga. Ending Rise of Beasts yang mengungkap tentang organisasi G.I. Joe dapat memiliki efek besar di masa depan. Mungkin saja organisasi G.I. Joe akan hadir di film ke-8 Transformers, dan ada kemungkinan juga Noah tampil atau menjadi bagian dari film G.I. Joe yang baru, tentunya jika dia menerima tawaran untuk bergabung. Sempat beredar kabar bahwa dulu Paramount sebenarnya berniat untuk merilis sebuah crossover, tapi harapan itu terhenti karena film G.I. Joe sendiri dianggap gagal. Jadi ya mungkin saja ending Rise of Beasts ini akan digunakan untuk membantu dalam reboot G.I. Joe. Sebenarnya ada adegan sebelum kredit yang menampilkan Mirage masih hidup. Di sini Noah berusaha memperbaiki Mirage dengan menggunakan suku cadang bekas. Rick berpikir bahwa mungkin saja jika mobil itu dijual, maka mereka bisa untung besar. Namun Noah menolak karena mobil itu spesial, dan Mirage pun segera bangkit berubah ke bentuk Autobot untuk memastikan bahwa dirinya benar-benar bangkit kembali. Hal ini memungkinkan Noah dan Mirage untuk kembali beraksi di film selanjutnya. Meskipun memang terlihat berkarat, tapi seperti dalam film-film Transformers sebelumnya, para Cybertronian ini memiliki kemampuan untuk merubah bentuknya menjadi lebih mengkilap asalkan di dalam tubuhnya masih mengalir energon. Autobot dan Maximal memang menyelamatkan bumi, tapi ucapan Optimus di akhir film membuat saya yakin bahwa Rise of Beasts menetapkan Unicron sebagai penjahat utama di series reboot ini. Seperti yang dikisahkan, bahwa Unicron ini hanya terjebak, dan di samping itu, semua anak buahnya mati, termasuk Scorch. Saya pikir Unicron akan mencari makhluk lain untuk dijadikan pelayan, lalu memberinya energi kegelapan yang mampu meningkatkan kekuatan. Dan dengan cara ini, bukannya tidak mungkin Megatron, musuh bebuyutan Optimus, akan bergabung dengan Unicron sebelum Unicronnya sendiri yang turun tangan untuk berhadapan dengan Autobot. Tapi ya entah mengapa saya sendiri sulit membayangkan bagaimana Autobot dan sekutunya bisa menghancurkan musuh yang satu ini. Selain karena ukurannya yang sangat besar, perlu diingat kembali Unicron ini adalah dewa, kembarannya Primus, dewa kaum Cybertron. Buat kalian yang butuh penjelasan tentang asal mula dewa-dewa ini, saya sudah menjelaskan di video-video Transformers sebelumnya. Silahkan cek video lama atau cek playlist Transformers Kuku Kakak. Merupakan sebuah perangkat dengan kekuatan yang luar biasa. Bagi banyak entitas, perjalanan antar planet atau antar galaksi adalah sesuatu yang berat, baik karena jarak yang ditempuh atau waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Bagi sebagian makhluk, itu bahkan tidak mungkin. Namun dengan Transwarp Key, semuanya menjadi mudah. Makhluk apapun bisa melakukan perjalanan kemanapun dan kapanpun dengan cepat, sehingga jarak tidak lagi menjadi masalah. Nah, pada suatu adegan, Optimus mengatakan bahwa jika Transwarp Key dihancurkan, maka Cybertron akan hancur. Saya pun bertanya-tanya, apa hubungannya? Jadi ceritanya, dahulu kala, kaum Cybertronian menggunakan Transwarp Key, membuka portal menuju ke planet-planet lain di seluruh alam semesta untuk memanen energon. Namun waktu demi waktu berlalu, benda itu dinyatakan hilang, sampai akhirnya entah bagaimana berakhir di tangan Maximal. Jadi selain bisa membawa Autobot pulang, Optimus berharap Transwarp Key itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis di planetnya dan sekaligus mengakhiri konflik antara Autobot dengan Decepticon. Tiga kubu dengan tiga kepentingan. Noah dan Elena ingin menyelamatkan bumi, Optimus dan Autobot rindu kampung halaman, jadi mereka udah kebelet mudik sekaligus menyelamatkan planet. Sementara itu Maximal ingin melindungi planet-planet di alam semesta dari Unicron. Namun untuk menghadapi Unicron dan Scorch, yang dibutuhkan adalah persatuan. Jadi saya pikir film ini adalah tentang persatuan, bagaimana menyatukan setiap perbedaan, baik itu ras maupun kepentingan, untuk mengalahkan musuh bersama dan menciptakan perdamaian.
Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!